hak politik, khususnya untuk pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur di Provinsi Papua serta Papua. Pemilu serentak 2024 adalah orang asli Papua. Niat baik pemerintah pusat memberikan otonomi khusus ini bagaimana supaya orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor pembangunan politik, pemerintahan, ekonomi, harus orang Papua bangkit, sehingga sekarang konflik-konflik yang terjadi yang bisa mengatasi hanya orang asli Papua. Pemerintah pusat itu memberikan OSUS supaya Papua itu bukan minta merdeka, tapi Papua itu bangkit dari semua sektor itu di dalam bingkai NKRI. Undang-undang itu kan dibuat oleh manusia. Yang tidak bisa dirubah itu adalah Alkitab atau Al-Quran. Itu yang tidak bisa dirubah. Majelis Rakyat Papua, MRP Setanah Papua, mendorong agar orang asli Papua mendapatkan hak-hak politiknya pada Pilkada serentak 2024. MRP menegaskan kekhususan sebagaimana semangat otonomi khusus juga harus melekat pada pemilihan bupati dan wali kota di tanah Papua. Bupati dan wali kota setanah Papua harus orang asli Papua. MRP telah menemui berbagai pihak di Jakarta untuk mendorong ketentuan ini diberlakukan pada Pilkada serentak tahun ini. MRP meyakini ketika kekhususan itu diberikan, maka orang asli Papua benar-benar akan merasa memiliki bangsa ini dalam semangat NKRI. Kami Asosiasi MRP Setanah Papua baru saja pertemuan dengan KPU RI. Kami mendorong aspirasi masyarakat Setanah Papua agar hak politik orang asli Papua itu kembali kepada orang asli Papua. Yang khususnya adalah bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu adalah orang asli Papua yang dimana harus KPU memperhatikan itu secara serius. Bila perlu dibuat KPU, kami mendorong agar KPU yang dibuat oleh KPU adalah harus kekhususan daerah khusus itu, daerah khusus KPU yang khususnya itu orang Papua harus ada kekhususannya. Di mana ada daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ada diberikan kekhususan. Jadi hari ini kami semua Asosiasi MRP Setanah Papua mendorong agar hak politik khususnya untuk pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur di Provinsi Papua serta Papua. Pemilu serentak 2024 adalah orang asli Papua. Kami Asosiasi MRP, di mana ada pembentukan MRP di Timika tanggal 24-25 itu menghasilkan 23 butir. Ya. Dari 23 butir itu saat ini kami MRP Setanah Papua mendorong hanya 1 butir, yaitu bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur itu orang asli Papua. Hal ini kita mendorong karena sekarang situasi Papua yang saat ini kita ketahui bersama, bagaimana supaya pemerintah pusat dengan niat baik memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 ini di pasal 20 itu menjelaskan bahwa kewenangan MRP untuk seleksi kepala daerah. Nah, ini kami dorong untuk menambah kepala daerah bukan gubernur, wakil gubernur saja, tapi gubernur, wakil gubernur itu ditambah bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota adalah orang asli Papua. Sehingga semua konflik yang terjadi di tanah Papua ini bisa diatasi. Yang bisa diatasi hanya orang asli Papua. Orang asli Papua yang bisa melihat persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua. Nah, sekarang niat baik pemerintah pusat memberikan otonomi khusus ini bagaimana supaya orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor pembangunan politik, pemerintahan, ekonomi, harus orang Papua bangkit, sehingga sekarang konflik-konflik yang terjadi yang bisa mengatasi hanya orang asli Papua. Oleh karena itu MRP berkeinginan untuk menjawab niat baik pemerintah, di mana pemerintah sudah memberikan otonomi khusus ini. Jilid 2 ini jangan sampai tidak berhasil lagi. OSUS ini harus berhasil untuk kali ini. Oleh karena itu MRP sudah menyampaikan tertulis maupun lisan kepada pemerintah pusat untuk revisi undang-undang yang dimaksud tadi, yang tidak diakomodir kepala daerah. Di situ hanya menjelaskan gubernur, wakil gubernur adalah orang asli Papua, sementara bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu tidak teratur. Sehingga MRP mendorong agar bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus orang asli Papua. Sehingga otonomi khusus yang saat ini harus berhasil. Itu tujuan utama. Sehingga kami sampaikan untuk seluruh saudara-saudara kita baik non Papua maupun orang Papua itu sendiri harus menyadari bahwa bagaimana kita sama-sama mengangkat orang asli Papua itu menjadi tuan di atas tanah leluhur mereka. Sehingga orang Papua
tetap bersatu dan orang Papua tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Papua itu bangkit dari segala sektor pembangunan. Dan orang Papua harus jadikan mereka seperti saudara-saudara kita yang lain di Indonesia. Nah, itu sebabnya kita mendorong hal ini. Kita sampaikan juga kepada KPU RI agar KPU itu buat satu aturan khusus. Ya, satu aturan khusus bagi daerah-daerah otonomi khusus, otonomi daerah, terutama di Papua. KPU RI harus buat satu aturan PKPU tentang orang asli Papua di tanah Papua khususnya, seperti di Aceh, seperti di Papua, dan juga daerah-daerah yang sudah diberikan otonomi khusus itu harus ada PKPU yang mengatur, sehingga orang asli di Papua bisa bangkit dari semua sektor itu. Dan ini juga kami sampaikan juga kepada semua lembaga negara yang terkait. Kami sudah menyampaikan surat tertulis, dan juga semua partai politik yang ada di Jakarta secara nasional, kami juga menyurati kepada semua partai politik agar hal ini dapat diperhatikan. Nah, itu yang kami sampaikan, dan saya sampaikan kepada semua pihak bahwa semua upaya yang dilakukan oleh MRP itu tidak ada niat yang tidak baik. Niat itu baik supaya orang Papua ini kita harus jaga, supaya Papua ini tidak bisa memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam cara. Kita mau supaya USUS itu harus berhasil ya, di tanah Papua, sehingga tidak ada keributan, tidak ada hal yang terjadi di sini, akhirnya pengorbanan jiwa, pengorbanan masyarakat yang tidak tahu masalah. Nah, hal-hal ini yang kami dorong supaya MRP berkomitmen untuk mendorong agar orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor. Dan kami dari MRP dan juga tokoh-tokoh Papua yang ada di Jakarta juga kami sudah rapat, dan kita satukan pikiran dan hal ini kita dorong. Nah, itu yang saya sampaikan untuk hari ini, sehingga intinya bahwa saudara-saudara kita yang seperti kemarin ada video yang kami lihat di segmen dari ketua Partai Hanura, bahwa kalau orang Papua yang jadi bupati, wakil bupati, maka non Papua tidak mendukung. Hal itu salah pemahaman. Nah, kita ada di sini, kita punya wajib untuk kita menentukan pemimpin mana yang menurut kita baik. Kita bukan berarti MRP mendorong supaya memecah belahkan, tidak. Tapi hak politik, hak khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus diperhatikan oleh kita semua. Ini masih ada 3 bulan ke depan. 3 bulan. Undang-undang itu kan dibuat oleh manusia. Nah, yang tidak bisa dirubah itu adalah Alkitab atau Al-Quran. Itu yang tidak bisa dirubah. Tapi undang-undang itu bisa dirubah kan? Sesuai dengan kepentingan. Ya, kepentingan masyarakat, kepentingan daerah, kepentingan pemerintah. Saya pikir tidak ada hal yang susah. Oleh karena itu kami mendorong agar ada peraturan khusus atau peraturan pemerintah pusat yang mengatur tentang ini, sehingga 2024 ini pilkada serentak itu khusus bagi orang Papua, setanah Papua itu orang asli Papua. Untuk kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus orang asli Papua. Seperti itu. Kami sudah menyampaikan juga fatwa ke Mahkamah Agung, dan juga kami sudah pertemuan juga dengan KPU RI dan menyurati kepada lembaga-lembaga terkait, ya. Dan juga kami minta audiensi juga kepada Presiden dan lembaga-lembaga yang terkait. Sudah. Dan sebentar lagi proses. Kami meminta kepada pemerintah itu supaya ada mungkin peraturan khusus yang dibuat oleh PKPU, dari KPU RI, dan juga pemerintah, ada mungkin keputusan Perpu atau seperti itu dibuat oleh pemerintah pusat untuk kepentingan, untuk khususnya untuk Papua. MRP itu lembaga kultur, ya. MRP itu lembaga kultur di mana memperjuangkan hak dasar orang asli Papua. Bukan karena orang non Papua maju terus orang MRP berusaha untuk menggagalkan, tetapi memang ini sudah saatnya. Ya, MRP harus berusaha harus mendorong supaya orang Papua harus menjadi tuan. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang di Timika atau kelompok-kelompok berbicara seperti ini atau ini, pasti itu biasa saja demokrasi. Nah, itu silakan sah-sah ya, orang mau menyampaikan apa itu sah-sah ya. Tapi yang jelas MRP mendorong, dan juga semua tokoh Papua, ya, bukan MRP saja, seluruh tokoh Papua. Kemarin juga kita sudah satu kesepakatan tokoh-tokoh Papua, ya, juga kita sepakat tetap ini akan kita dorong, sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukung sana, mendukung sini, itu semua tidak ada yang salah, itu biasa-biasa saja, sah-sah saja. Tapi kita tunggu dulu, tunggu waktunya.
Kita harus ketahui ya, Papua maupun non-Papua yang ada di tanah Papua ini harus mengetahui cikal bakalnya lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus ini, itu di mana-mana, negara manapun, diberikan khusus itu karena daerah-daerah konflik. Ya. Di Papua salah satunya. Sehingga pemerintah pusat itu memberikan khusus, supaya Papua itu bukan minta merdeka, tapi Papua itu bangkit dari semua sektor itu di dalam bingkai NKRI. Ya. Dan Papua tidak harus dengan kekerasan, harus pegang senjata dan lain-lain, nah boleh. Ya. Sekarang pemerintah sudah memberikan khusus, berarti Papua harus sadar bahwa ini kita sudah diberikan khusus. Bagaimana implementasi daripada khusus itu? Ini yang kita harus kejar. Sekarang bukan saatnya untuk kekerasan lagi, karena pemerintah dengan niat baik memberikan khusus. Ya khusus ini yang kita jawab. MRP berusaha supaya niat baik ini kita implementasinya seperti apa, itu yang kita kejar hari ini. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa sembunyi lagi. Khusus itu hadir karena apa? Karena khusus hadir karena Papua ini seperti yang tadi, konflik, pegang senjata, korban sana sini, dan berusaha untuk memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang nggak boleh. Sehingga pemerintah sudah memberikan khusus supaya orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor itu. Nah itu. Jadi MRP itu sebenarnya bukan karena musuh dengan si A, si B, tidak. MRP tidak ada pikiran seperti itu. Tapi MRP berjuang itu bagaimana supaya kita merealisasi khusus ini dengan baik. Bagaimana supaya niat baik pemerintah pusat itu, daerah ini kita harus jalankan dengan baik. Jadi harus sukseskan. Itu tujuannya.